Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Agustina, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Lubuk Linggau. Kali ini kami akan mengadakan wawancara pasca observasi supervisi akademik. Saya bersama Ibu Noprita dan juga didampingi oleh pengajar praktik Bapak Abu Kadir, Sarjana Pendidikan. Selamat siang Bu Noprita. Terima kasih Bu Noprita sudah berkesempatan untuk hadir ke sini. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Sehat. Nama cantik aja. Terima kasih. Sesuai janji kita Bu ya, hari ini kita akan mengadakan pertemuan pasca observasi ya Bu ya, guna merefleksi pembelajaran yang kemarin waktu saat diobservasi di kelas itu Bu ya. Kemarin itu materinya apa Bu? Materinya kemarin tentang integral Ya, tujuan pembelajarannya tujuan pelajarannya dengan pembelajaran basis masalah, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang integral dalam kehidupan sehari-hari. Iya, jadi maksud dari pertemuan kita ini Bu ya, kita merefleksi Bu ya, mencari pembelajaran yang kemarin Bu. Menurut catatan saya waktu sebelum kita mengadakan observasi, ada praobservasi Bu ya kemarin ini, Ibu ada area yang ingin Ibu kembangkan ya, ada 3 area yang Ibu ingin kembangkan. Itu yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian pembelajaran apa itu PST ya, kemudian Ibu ingin yang ketiga ini meningkatkan hasil di atas KKM ya. Strategi pembelajaran kemarin itu apa tuh kemarin itu? Strategi yang saya pakai itu strategi problem based learning ya, berbasis masalah ya. Kalau saya lihat memang pembelajaran yang dilakukan kemarin memang sudah sesuai dengan RWP yang dibuat ya, diskusi ya. Ya, diskusi. Menurut Ibu, apakah pembelajaran Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi dan KSE kemarin itu berjalan sesuai yang saya harapkan. Di mana pada pembelajaran diferensiasi murid saya bagi jadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu dia bagian audio, yang kedua dengan audio visual, yang ketiga dengan kinestetik. Dan yang KSE-nya pembelajaran emosional, sosial emosional juga saya terapkan pada awal pembelajaran, di mana siswa saya beri dengan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Iya. Dengan tujuan apa tuh 5 pertanyaan? Tujuannya dengan 5 pertanyaan itu supaya siswa itu bisa mengetahui perasaan siswa dan bisa melatih siswa agar mampu berinteraksi dengan sesama mereka. Nah, sehingga dengan pembelajaran tersebut dapat menyenangkan untuk kelas tersebut. Jadi mereka akan senang dalam pembelajaran matematika khususnya. Jadi dilakukan sebelum pembelajaran dimulai ya. Ya, dengan pertanyaan. Jadi menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi dan PST itu sudah berjalan dengan sesuai yang Ibu harapkan ya. Kemudian pada saat pembelajaran kemarin itu ada langkah-langkah tadi membagi kelompok menjadi 3 ya, untuk belajar diferensiasi ya. Pembelajaran 3 kelompok audio visual sama kinestetik. Ya kemarin ya saya lihat itu ada. Gimana itu Bu proses pembelajarannya pada saat itu? Setelah saya bagi 3 kelompok dan masing-masing kelompok akan saya kasih LKPD yang berbeda. Mereka menyelesaikan sesuai dengan LKPD mereka, dan kemudian mereka saya beri kebebasan untuk menyelesaikan LKPD tersebut, di mana siswa yang
satunya saya yang ngajar gitu Bu ya, yang duanya mereka bisa di luar ruangan, jadi mereka bebas untuk menyelesaikan. Oh, jadi satu kelompok itu maksudnya pada saat pembelajaran kemarin itu satu kelompok ibu yang saya terangkan itu untuk kelompok audio, kemudian yang dua kelompoknya itu mereka di luar. Oh, di luar, jadi bebas Bu ya. Bebas gitu. Jadi, apakah pembelajaran yang seperti itu memang sudah Ibu pembelajaran berdiferensiasi itu sudah sesuai Bu apa yang Ibu inginkan, yang Ibu targetkan untuk siswa itu Ibu harapkan? Pembelajaran diferensiasi dengan KSE itu sudah sesuai dengan yang saya harapkan, tapi ada sedikit masalah di mana di sana pemantauan siswa yang kurang. Ya, di pemantauan. Maksudnya gimana tuh? Karena satu pelajaran saya ada di dalam kelas yang baik yang kelompok audio dan yang dua kelompok tadi yang tadi di luar, tapi tidak ada yang memantau. Itu, gitu maksudnya masalahnya. Jadi kurang pemantauan siswa yang ada di luar. Oh gitu. Jadi Ibu 3 jam, 2 jam ya, 2 jam. Jadi 1 jam itu Ibu mengajar di kelas dengan yang kelompok audio. Iya. Jadi Ibu merasa kurang pemantauan yang di luar itu ya. Oke, di situ masalahnya ya. Berarti untuk ke depan Bu ya, supaya pemantauan itu lebih optimal, ada tidak rencana yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan berkolaborasi dengan guru mapel. Jadi guru mapel mata pelajaran matematika. Oh, yang sama Bu? Yang sama. Jadi guru yang mapel itu yang memantau siswa yang ada di luar. Oh, jadi Ibu yang bekerja sama, berkolaborasi dengan guru yang sama mapelnya Bu ya, maksudnya harus sama itu Bu mapelnya atau harus sama Bu, karena kalau tidak sama kalau anak dia terbentur dengan masalahnya yang adunya kalau bertanya susah kayak gitu. Kalau dengan yang satu mapel bisa jadi Ibu perlu berkolaborasi Bu ya. Jadi pada saat Ibu mengajar siswa yang di kelas ada teman yang memantau seperti itu ya. Oke. Kira-kira langkah-langkah apa Bu selain kan kita mau berkolaborasi Bu ya dengan teman sejawat, sudah terbayangkan belum untuk Ibu misalnya langkah-langkah apa saja yang akan Ibu lakukan untuk berkolaborasi dengan teman satu mapel tadi? Langkah-langkahnya saya akan membuat rencana bersama rekan kolaborasi saya untuk menentukan langkah-langkah pembelajaran. Oh, jadi merencanakan dengan teman sejawat. Merencanakan terlebih dahulu pembelajarannya Bu ya, metodenya Itu kapan akan Ibu lakukan berkolaborasi dengan teman satu mapel itu, rencananya sudah ada gambaran belum kapan? Rencananya saya mungkin minggu depan Bu. Langsung minggu depan Bu? Iya, supaya anak-anak jadi istilah itu supaya ingatkan, karena materi kalau yang kemarin tentang integral mencari luas daerah, paling nanti kita cari volumenya. Di kelas yang sama? Di kelas yang sama. Oh, jadi Ibu mau coba di kelas yang sama? Ya, oke. Menurut Ibu Bu ya, pada pembelajaran kemarin itu kalau ada penilaian di skala 1 sampai 10 Bu ya, jadi pembelajaran yang waktu saat diobservasi kemarin itu di angka rentang berapa kira-kira? Skornya mungkin di 7 ya. Jadi harapan Ibu kalau sudah berkolaborasi dengan teman satu mapel tadi, harapan Ibu tercapaian di angka 10 kalau bisa. 10 ya. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan adanya perubahan tersebut Ibu merasakan kurang pemantauan Bu ya. Kalau rencana di diferensiasi kelompok sudah dibagi memang sesuai dengan kelompok minat dan bakat mereka ya. Oke ya.
Apakah Ibu merasa pada saat Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, menurut Ibu ada tidak dampak positifnya bagi Ibu atau bagi siswa? Dampak positifnya mungkin ada Bu ya, karena dengan kita belajar diferensiasi dengan KSE ini, kita lihat minat dengan bakat siswa itu, dengan dia mempunyai keinginan semangat untuk belajar dengan kemampuan mereka masing-masing kayak gitu. Sesuai dengan kemampuan Iya. mereka. Jadi Ibu bisa istilahnya apa Bu ya, mengakomodir seluruh minat Bu ya, semua minat dan bakat yang dimiliki oleh siswa. Ya, dengan itu kan mereka bisa meningkat, hasil belajar mereka bisa meningkat, bisa mencapai KKM. Ya, kalau mereka sudah menyenangi ya, jadi otomatis hasil belajar mereka bisa meningkat. Oke. Apakah akan Ibu lanjutkan ini Bu pembelajaran berdiferensiasi secara kontinu sama pembelajaran emosi sosial emosional KSE? Iya, saya mungkin akan saya pakai untuk melanjutkan ya Bu ya, untuk saya pakai untuk di kelas-kelas yang lain atau untuk materi-materi yang lain, supaya mereka bisa menerima materi itu dengan mudah, jadi tidak beranggapan bahwa matematika itu susah. Nah, dengan minat dan bakat mereka, mereka kan bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Kelihatan kemarin memang Bu ya, jadi anak saya juga lihat kemarin pada saat saya observasi, memang yang di luar itu memang dia lebih semangat menghitung luas daun ya, menggunakan integral ya. Oke Bu, saya penasaran itu Bu, nanti ingin mendengar cerita Ibu kalau sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat, nanti gimana hasilnya nanti Bu ya. Nanti bolehlah kita buat janji selanjutnya Bu ya, untuk sharing-sharing seperti ini Bu ya. Oke Bu, terima kasih Bu ya atas kesempatannya. Terima kasih Bu.